Saudara-saudaraku ya yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat ya. Meskipun dohirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 'am." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya apa yang mau dihisap darinya? Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya, awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asy'atsu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semrawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La yankihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka hendak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Kemudian wala yuftahu lahum as-sudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan tersebut akan hilang dengan cepat.
dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat.